Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam perkuliahan lingkungan pertanian dan biosistem. Pertemuan hari ini kita akan membahas melanjutkan terkait konsep eco-techno-farming yang minggu lalu kita diperkenalkan pada saat pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai seperti apa sih model sistem pertanian dari dulu hingga sekarang ya, hingga saat ini, bagaimana kelebihan ataupun kelemahannya dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Kalau kita berkaca pada model pertanian modern yang dicanangkan pada revolusi hijau yang pertama, di mana untuk meningkatkan produktivitas maka kita mengedepankan unsur teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas tanaman ataupun juga untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Namun begitu, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, konsep techno farming ataupun konsep modern farming itu ternyata memberikan dampak yang negatif pada lingkungan, baik itu dampak langsung terhadap lahan ataupun dampak tidak langsung terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita awali dengan konsep eco-techno-farming ini. Kita mulai dengan masalah perubahan iklim dan dampaknya pada pertanian. Sebagaimana dipelajari pada mata kuliah yang lain, bahwa fenomena perubahan iklim itu menjadi satu wacana yang dihadapi oleh masyarakat, seluruh masyarakat, dan juga baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Perubahan iklim itu merupakan satu dampak akibat adanya fenomena pemanasan global yang pada dasarnya memberikan dampak timbal balik terhadap kondisi pertanian salah satunya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya pemanasan global atau peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi itu menyebabkan terjadinya beberapa masalah akibat salah satunya adalah akibat perubahan iklim tadi. Yang tadinya musim hujan itu bisa dinyatakan kalau dulu ya, pada zaman dulu, bulan-bulan yang diakhiri dengan ber ini untuk sebagian besar di wilayah di Indonesia itu merupakan bulan hujan. Untuk saat ini adanya fenomena perubahan iklim itu justru menunjukkan terjadinya semakin panjangnya masa periode musim kemarau dan semakin pendeknya masa periode musim hujan yang ada di yang terjadi di Indonesia. Akibatnya apa? Pada saat semakin tingginya musim kemarau atau semakin panjangnya musim kemarau itu menyebabkan adanya water scarcity atau kekurangan air atau defisit air yang tentunya akan berdampak secara langsung pada kegiatan pertanian. Kalau kita melihat dari sisi pertanian ya, pada saat musim kemarau yang semakin panjang maka ketersediaan air menjadi sangat berkurang, di mana air itu sendiri merupakan faktor utama keberhasilan budidaya tanaman dalam bidang pertanian. Selain itu juga perubahan iklim ini memberikan dampak yang lain, diantaranya adalah adanya kondisi ekstrim yang terjadi, baik itu ekstrim dalam hal kekeringan ataupun kondisi ekstrim pada saat musim hujan. Jadi
meningkatnya kondisi ekstrim itu juga memberikan dampak langsung terhadap pertanian atau kegiatan pertanian. Pada saat curah hujan itu menjadi sangat tinggi, itu dapat menyebabkan kegagalan panen, baik itu disebabkan oleh banjir ataupun disebabkan oleh gagalnya proses pembungaan dan lainnya, ataupun gagalnya proses pembentukan buah akibat terjadinya kondisi air yang sangat berlebih. Nah, selain itu juga adanya perubahan iklim itu menyebabkan terjadinya ledakan populasi beberapa hama tanaman ya, hama tanaman tertentu ataupun juga penyakit tertentu ya, hama dan penyakit tanaman tertentu yang berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian ya, dan juga dampak lainnya dari yang tentunya sangat memberikan dampak yang tidak hanya secara langsung ke pertanian, namun juga menyebabkan beberapa permasalahan yang lain terkait ketersediaan air untuk irigasi, kemudian hilangnya keragaman hayati dan fungsi ekosistem di dalam pertanian tadi. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa fenomena perubahan iklim itu ternyata juga memiliki dampak langsung terhadap kondisi pertanian yang ada di Indonesia, sehingga perlu dilakukan suatu upaya untuk mencegah ataupun sifatnya menanggulangi ya adaptasi maupun mitigasi terhadap perubahan iklim tadi. Kalau kita lihat pemanasan global sendiri, ternyata sedikit banyak itu berkaitan juga dengan pertanian ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa global warming atau pemanasan global itu terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Berikut ini ada tabel terkait emisi gas rumah kaca yang terjadi pada tahun 94 ya, memang sudah lama sekali ya, di mana pada tahun 94 itu ternyata pertanian menyumbang total sebesar sekitar 8% dari total emisi gas rumah kaca yang ada. Yang paling besar adalah akibat adanya perubahan tata guna lahan dan kehutanan. Jadi di sini dalam konsep vegetasi, penanganan vegetasi yang merupakan konsep pertanian secara umum ya, vegetasi dan juga lahan pertanian ini ternyata menyumbang emisi gas rumah kaca yang paling tinggi, lebih dari 50% dari total gas rumah kaca yang terakumulasi. Nah, peningkatan atau akumulasi gas rumah kaca itu merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global tadi, di mana energi matahari itu yang masuk yang diterima ke bumi itu tidak terperangkap, tidak dapat keluar akibat adanya pantulan dari gas rumah kaca tadi. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Yang akibatnya apa? Suhu meningkat menyebabkan adanya pencairan es ya, es yang mencair, yang tentunya menyebabkan tingginya gelombang laut. Nah, tingginya gelombang laut itu menyebabkan perubahan musim ataupun perubahan iklim tadi. Jadi perubahan musim dan perubahan iklim akibat berubahnya distribusi maupun fluktuasi dari curah hujan itu menyebabkan permasalahan-permasalahan yang lain, baik itu dari sisi pertanian maupun dari sisi kesehatan ya. Oleh karena itu pertanian dan juga kondisi vegetasi atau dalam hal ini adalah terkait lahan kehutanan ya, pertanian dan kehutanan itu menjadi perhatian yang paling besar di dalam tadi pada saat kita membahas terkait perubahan iklim maupun
pemanasan global tadi. Kalau kita lihat, pertanian ini ternyata juga memberikan efek dalam bentuk tadi, menyumbang setidaknya ada 4 gas rumah kaca yang disumbang melalui kegiatan pertanian ya. Di antaranya adalah pola pengusahaan padi sawah ya atau yang tergenang ini menyebabkan terlepasnya gas metan akibat tadi kondisi yang anaerob tadi ya, sehingga gas metan itu merupakan salah satu gas rumah kaca tadi. Kemudian pemberian pupuk yang salah, terutama pada konsep techno farming itu ternyata juga memberikan dampak terhadap perlepasan gas N2O yang merupakan tadi salah satu penyumbang gas rumah kaca. Demikian juga dengan pola pembakaran sisa limbah pertanian ya dengan cara dibakar itu juga menyumbang gas CO2 dan juga ini adalah pertanian secara luas, dalam hal ini adalah peternakan juga salah satu penyumbang dari gas metan ya atau CH4. Kalau kita lihat dari jumlahnya ya, CO2 itu merupakan gas rumah kaca yang paling tinggi ya. Ini kalau kita lihat di sini, dilihat dari sebarannya ya, ekivalensi atau CO2 itu merupakan gas rumah kaca yang paling banyak jumlahnya dalam di lapisan atmosfer ya. Namun kalau dilihat dari dampaknya, CH4 atau gas metan itu adalah meskipun jumlahnya kecil namun mampu memberikan dampak hingga 21 kalinya dari gas CO2. Oleh karena itu CH4 ini juga menjadi satu perhatian yang cukup besar dalam tadi efek dari kegiatan pertanian terhadap kondisi pemanasan global dan perubahan iklim tadi. Nah, yang lainnya adalah pada pola pengusahaan padi ini. Ya, kenapa yang dibahas ini adalah padi? Karena untuk Indonesia luas penguasaan lahan pertanian yang paling besar itu adalah di tanaman padi. Dari tanaman padi ini dengan pola pengusahaan tadi yang dari konsep dari pupuk pemupukan itu dapat menyumbang penggenangan ya, misalnya dari penggenangan pada saat area padi itu digenangi dia akan menyebabkan terlepasnya gas metan atau CH4. Kemudian dari pemupukan juga menyebabkan terlepasnya gas N2O. Dari sisi limbahnya, penanganan limbahnya misalnya jerami yang kalau direndam tadi juga pada saat menguraikan bahan organik itu akan melepaskan gas CH4. Sama halnya dengan peternakan tadi ya. Dan kalau dibakar yang terjadi adalah kita menyumbang gas CO2. Kemudian polusi dari sisa air drainase ataupun air buangan dari area lahan pertanian itu ternyata masih membawa urea maupun pestisida ya, atau masih membawa nutrisi ataupun zat kimia yang akan mencemari sungai. Dari sungai itu dia akan terakumulasi di pantai yang akibatnya adalah merusak terumbu karang maupun alga yang ada di ekosistem pantai. Di mana kita ketahui bahwa ekosistem pantai dalam hal ini ganggang, alga ataupun terumbu karang itu merupakan salah satu potensi penjerap CO2 yang paling besar di muka bumi. Jadi oleh karena itu pertanian, kegiatan pertanian yang tidak bijak atau utamanya adalah model pertanian modern atau modern farming atau techno farming itu ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap pemanasan global tadi ya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada minggu lalu kita membahas atau memperkenalkan konsep eco-techno-farming sebagai solusi terjadinya perubahan iklim. Kalau kita lihat tadi,
yang sebelumnya juga sudah dibahas sedikit, bahwa pertanian teknoekologis atau ekoteknofarming itu merupakan model pertanian yang dikembangkan dengan memadukan model pertanian ekologis ya, atau eco-farming dengan pertanian berteknologi maju atau teknofarming. Sehingga terbentuk suatu model pertanian, model sistem pertanian yang lebih produktif, efisien, berkualitas dengan resiko yang kecil, dengan resiko yang lebih kecil, sekaligus juga ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan di sini itu menjadi term yang paling dititik beratkan dalam konsep ekoteknofarming, di mana acuan ramah lingkungan ini dapat untuk mengacu ke arah ramah lingkungan tadi dapat dipadukan dengan sebuah sistem produksi siklus, atau artinya di sini adalah sebuah sistem siklus produksi yang tertutup, di mana peredaran zat makanan atau unsur hara ya, peredaran unsur hara dan juga biomasa itu berada dalam satu rantai yang tertutup. Tentunya dengan sentuhan teknologi maju atau teknofarming tadi. Terkait hal ini untuk siklus produksi yang tertutup tadi ini mengarah pada konsep zero waste farming atau pertanian tanpa limbah. Kemudian ciri dan faktor pembentuknya di sini, ciri-ciri dari ekoteknofarming adalah yang pertama adanya diversifikasi keragaman komoditas. Jadi minimal dalam konsep ekoteknofarming itu harus ada minimal 2 komoditas. Syaratnya apa? Komoditas ini tidak sembarangan komoditas ya, namun minimal memiliki 2 komoditas yang memiliki hubungan fungsional. Dalam hal ini adalah terkait pemanfaatan zat makanan dan juga unsur hara tadi. Misalnya tanam padi ditambah dengan adanya ternak yang mengusahakan ternak ruminansia, sapi, kambing dan sebagainya. Dari padi si jerami ini digunakan sebagai limbah jerami, limbah dari padi ya, limbah jerami itu digunakan sebagai pakan untuk ternak. Nah, dari ternak limbahnya dalam bentuk kotoran hewan itu digunakan sebagai pupuk organik untuk padi. Nah, itu yang disebut dengan hubungan fungsional tadi. Jadi adanya saling pemanfaatan hara ataupun biomas yang dihasilkan. Kemudian ciri yang kedua adalah adanya pola integratif. Nah, pola integratif itu adalah didefinisikan sebagai pola dalam usaha tani yang menekankan komoditas-komoditas yang diusahakan memiliki hubungan fungsional dalam pemanfaatan zat makanan tadi. Sehingga antar komoditas ini tidak boleh saling berkompetisi, melainkan saling substitusi dalam memenuhi kebutuhan hara dan nutrisi. Jika dalam usaha tani ini hanya ada keragaman tapi tidak ada integrasi, maka hanya bisa disebut sebagai model pertanian terpadu atau integrated farming. Jadi integrated farming atau pertanian terpadu itu berbeda dengan ekoteknofarming ya. Kalau pada ekoteknofarming, maka si komoditas yang dipilih ini harus saling harus memiliki hubungan fungsional tadi. Jadi saling membutuhkan atau saling adanya satu istilahnya satu ketergantungan ya dalam hal pembentukan siklus biomasa yang tertutup tadi. Contohnya yang beragam tapi tidak integrasi itu misalnya kalau Anda mengusahakan, kalau kita mengusahakan pertanian misalnya, satunya nanam padi, kemudian selain itu juga nanam ditumpang sarikan dengan tanaman buah misalnya. Nah, seperti yang banyak dilakukan di daerah Pantura ya, adanya budidaya padi dan juga sekaligus di situ ditanam buah-buahan misalnya. Nah, di situ tidak ada hubungan yang saling tadi berintegrasi tadi, hubungan fungsional antar dua komoditas yang dipilih itu tidak ada, justru malah menjadi kompetisi antar komoditas tadi. Kompetisi dalam hal apa? Kompetisi dalam
menjerap energi matahari dan juga dalam menyerap nutrisi yang ada di atau nutrisi ataupun unsur hara yang ada di lahan. Jadi di sini pola integratif itu tidak hanya sekedar komoditasnya beragam ya atau adanya diversity, namun juga perlu adanya hubungan yang fungsional tadi, seperti tadi jerami dengan ternak tadi. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah adanya orientasi pemanfaatan sumber daya lokal. Jadi di sini karena model pertanian teknoekologis ini mendorong terbentuknya siklus produksi yang tertutup, maka orientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal ini menjadi tujuan yang paling besar. Jadi dengan kita memanfaatkan sumber daya lokal itu ditujukan untuk menekan masuknya input luar, atau dalam hal ini ada istilah LEISA. LEISA itu Low External Input Sustainable Agriculture ya. Di mana input eksternal ini tidak hanya sekedar pupuk namun juga benih. Jadi pada pemanfaatan sumber daya lokal sebisa mungkin kita menggunakan pupuk yang dihasilkan dari biomas yang ada di lahan itu. Kemudian untuk benih juga sama, kita mengupayakan benih dari benih hasil yang ada ditanam di situ. Misalnya nanam padi, benihnya dari mana? Ya dari hasil panen. Dari panen yang dihasilkan disisihkan, disortir yang paling bagus kondisinya sebagai persediaan benih untuk musim tanam berikutnya. Gitu. Kemudian, jadi tidak sekedar menekan masuknya penggunaan pupuk anorganik ya dalam hal ini, namun juga termasuk menekan tadi penggunaan benih tadi. Kemudian yang konsep yang keempat adalah ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan ini pada konsep ekotechno farming ini membuka diri pada inovasi dan teknologi baru yang ramah lingkungan. Nah, apa itu ramah lingkungan? Ramah lingkungan itu diantaranya dicirikan mampu mengurangi penggunaan bahan anorganik, dalam itu untuk pupuk, pestisida maupun pakan, kemudian meningkatkan penggunaan bahan organik, kemudian yang selanjutnya itu menekan emisi gas rumah kaca, kemudian mempertahankan atau meningkatkan produktivitas di tengah perubahan iklim. Jadi di sini ramah lingkungan itu tidak sekedar tidak menggunakan pupuk kimia ya, tapi juga di situ juga ada istilah menekan emisi gas rumah kaca. Untuk menekan emisi gas rumah kaca diantaranya kita bisa menggunakan varietas padi yang memang sedikit mengeluarkan gas rumah kaca. Misalnya adalah varietas padi yang tadi gas rumah kaca itu atau gas metan itu salah satunya dia terbentuk akibat adanya genangan ya, jadi penguraian bahan organik yang ada di lahan. Jadi dengan kita memunculkan varietas yang tidak harus digenangi, misalnya ya dengan teknologi SRI atau System Rise of Intensification, di mana kita mengurangi genangan, jadi menanam padi tapi tanpa memberikan genangan ya, genangan yang berlebih itu juga mampu menekan emisi gas rumah kaca. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir adalah adanya pengolahan hasil. Jadi pengolahan hasil itu merupakan salah satu faktor atau ciri pembentuk model ekotechno farming, di mana dengan adanya pengolahan hasil itu mampu memberikan, selain mampu memberikan nilai tambah, namun juga mampu mendukung terbentuknya produksi siklus. Jadi ya, selain itu juga mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menghasilkan produk baru. Contohnya adalah tadi misalnya dari konsep model padi dengan sapi misalnya ya, atau padi dengan ternak tadi, ternaknya sapi. Pengolahan hasil bisa dilakukan misalnya dari sapi ini misalnya menghasilkan susu. Dari susu kemudian diolah menjadi produk yang lain misalnya. Bisa jadi keju, kemudian bisa jadi yang lain juga ya. Sehingga terbentuk produk-produk baru yang juga mampu menghasilkan lapangan kerja baru, sekaligus juga di situ berfungsi untuk membentuk tadi terbentuknya produksi siklus tadi. Jadi kita mengolah
apa namanya, istilahnya, termasuk di sini adalah potensi mengolah yang kita asumsikan sebagai limbah misalnya ya, dari olahan limbah, kita olah sehingga terbentuk, produk baru. Nah, kalau dilihat dari manfaatnya, eco-techno farming ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah mengurangi resiko usaha tani. Nah, dari mana? Dengan kita mengusahakan lebih dari satu komoditas, maka resiko usaha itu bisa dikurangi. Maksudnya di sini adalah resiko kegagalan usaha ya. Misalnya, dengan kita menanam atau mengupayakan dua komoditas pada saat apa namanya harga satu komoditas itu jatuh karena panen raya misalnya, maka setidaknya masih bisa di-cover dari komoditas yang lain. Saya padi tadi, contoh pada padi, kalau misalnya harga padi itu turun atau adanya resiko yang lain, misalnya itu dapat dikurangi apa namanya istilahnya di sini dengan adanya sapi misalnya ya tadi, dengan adanya ternak sapi, maka pada saat padi ini gagal, maka setidaknya pemasukan usaha dari sektor peternakan itu mampu menutupi kekurangan tadi, kekurangan keuntungan tadi. Kemudian yang kedua, dengan adanya kita mengurangi ketergantungan pada input luar, itu tentunya juga akan lebih menjamin keberlanjutan usaha tani tadi. Dengan kita tidak mengandalkan benih-benih dari luar misalnya, maka kita bisa melakukan satu konsep pertanian yang benih ataupun pupuk ya, dengan kita tidak mengandalkan pupuk organik misalnya ya, tidak mengandalkan pupuk urea ataupun NPK, maka kita mengurangi ketergantungan dari input luar. Jadi mau pupuk langka ataupun harga pupuk naik misalnya, itu tidak menjadi satu problem pada saat kita mengupayakan pupuk tadi berasal dari pengolahan limbah yang dihasilkan dari pertanian tadi. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah mengurangi emisi gas rumah kaca tadi ya, dengan adanya program LEISA tadi dapat menekan kegiatan transportasi yang pada akhirnya menekan penggunaan BBM sebagai sumber CO2 ini yang pertama. Kemudian pemanfaatan limbah pertanian untuk pupuk organik juga mampu menekan produksi CO2, CH4 maupun N2O di lahan pertanian. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah mengefektifkan langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ini kaitannya dengan yang manfaat yang kedua tadi ya. Misalnya dengan kita memilih varietas rendah GRK diikuti dengan teknologi irigasi, sistem budidaya, dan teknologi pengelolaan limbah yang tepat, ini dapat menekan emisi gas rumah kaca. Nah, tentunya pada aspek yang pertama tadi, ini pemilihan varietas, kemudian teknologi irigasi, sistem budidaya, teknologi pengolahan limbah itu tentunya membutuhkan sentuhan teknologi maju di sini. Demikian juga dengan adanya integrasi tanaman industri dengan ternak, misalnya kopi, cengkeh ya, tanaman industri tadi, kopi dengan ternak, itu dapat mengurangi resiko penggantian atau penebangan tanaman industri yang berfungsi sebagai penjerap CO2 pada saat terjadi penurunan harga tadi. Ini contoh kasus ya pada zaman dulu itu masa pemerintahan Presiden yang kedua ya, Presiden Soeharto itu pernah harga cengkeh itu sangat tinggi sehingga pada saat itu banyak sekali kebun cengkeh yang diusahakan oleh petani. Nah, sampai pada satu titik harga cengkeh ini menjadi sangat jatuh. Nah, pada saat harga cengkeh ini jatuh, banyak petani yang mengganti atau menebang pohon cengkeh tadi, diganti untuk diolah dengan tanaman yang lain gitu ya. Padahal kalau kita berbicara sistem agroforestry, di mana agroforestry itu adalah sistem pertanian yang sekaligus berdampingan dengan kehutanan ya. Kopi, cengkeh itu kan merupakan satu tanaman tahunan ya, sehingga memiliki fungsi sebagai penyerap CO2 ataupun juga untuk menyerap infiltrasi ya, laju atau mengurangi laju runoff dan
meningkatkan laju resapan air pada tanah. Nah, karena adanya penurunan harga, kejadian penurunan harga menyebabkan banyak sekali petani yang menebang pohon cengkehnya akibat harganya tidak turun. Nah, dengan adanya ini, integrasi antara cengkeh dengan ternak misalnya, atau kopi dengan ternak, maka pada saat terjadi penurunan harga, itu setidaknya kita masih punya pemasukan dari ternak, sehingga lebih bisa bertahan ya dibandingkan dengan kita hanya mengupayakan sistem monokultur ya, satu jenis tanaman saja. Nah, ini kemudian yang tadi itu adalah manfaat-manfaat dari konsep ecotechno farming. Nah, yang terakhir ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pertanian ekologis. Mohon maaf, ini ada kesalahan ya. Pertanian teknoekologis maksudnya ya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan pertanian teknoekologis yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi keragaman komoditas dan potensi ekonominya. Jadi kalau misalnya kita punya kajian pada satu area misalnya ya, maka kita perlu mengidentifikasi komoditas-komoditas apa saja yang cocok untuk diterapkan pada area tersebut. Ambil atau tentukan. Yang kedua ini tentukan komoditas yang dominan atau penting dan cek apakah ada hubungan fungsional antar komoditas tersebut. Jadi kita tidak hanya sekedar memilih atau mengidentifikasi komoditas yang beragam, namun juga harus ada hubungan timbal baliknya tadi atau ada hubungan fungsional antar komoditas tadi. Di sini jika hanya ada satu atau dua komoditas unggulan tapi tidak memiliki hubungan fungsional, maka perlu ditambah komoditas baru sebagai pengisi relung ekosistem untuk membentuk rantai tertutup. Misalnya tadi pada saat kita mengupayakan padi dengan tanaman yang lain, misalnya buah-buahan tadi ya, padi dan pohon buah-buahan ini kan belum ada hubungan fungsional nih, misalnya padi dengan mangga nih, itu kan belum ada hubungan fungsional, sehingga kita perlu menambahkan komoditas baru, tambahkan ternak misalnya, untuk membentuk siklus rantai biomas yang tertutup tadi. Dan yang keempat, dalam mengintegrasikan dua atau lebih komoditas, ini perlu direncanakan secara matang dalam menentukan jumlah atau luasan agar tercapai keseimbangan dalam hal pemenuhan unsur hara di sini ya. Jadi setelah kita peroleh komoditas yang potensial, maka kita hitung berapa luasan yang diperlukan atau minimal luasan diperlukan agar tercapai keseimbangan tadi. Misalnya kita melihara ternak sapi 10 misalnya. Sapi 10 itu membutuhkan pakan berapa misalnya. Nah, dari situ luas area padi yang harus ditanam berapa? Atau dibalik, kita punya sawah sekian hektar misalnya atau 1 hektar. Nah, dari sawah 1 hektar tadi diperoleh potensi limbah sekian misalnya. Misalnya limbahnya di 60% dari total produksi misalnya ya, total bobot tanaman. Maka dari 60% total produksi tanaman tadi, berapa kebutuhan untuk ternaknya misalnya, itu mampu dijadikan sebagai pakan untuk berapa ternak. Nah, kita hanya memelihara sejumlah tadi sampai dengan keseimbangan tadi diperoleh. Kemudian yang kelima adalah perkuat integrasi antar komoditas dengan sentuhan teknologi maju, misalnya adanya teknologi pengolahan pakan atau teknologi pengolahan limbah untuk membuat kompos. Banyak ya di pengolahan pakan ataupun pengolahan limbah nih, kalau kita lihat dari sisi mekanisasi misalnya memerlukan mesin pencacah misalnya ya. Kemudian ada teknologi untuk fermentasi misalnya untuk menghasilkan pakan yang lebih memiliki misalnya pakan probiotik misalnya fermentasi dan juga ditambahkan unsur tertentu agar menghasilkan pakan yang memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Atau juga adanya rekayasa dalam pengolahan limbah untuk kompos tadi misalnya ya, agar lebih cepat misalnya. Nah, itu yang tadi yang perlu diperlukan. Kemudian yang keenam, langkah yang keenam adalah dengan adanya
integrasi antar 2 atau 3 komoditas, kemungkinan akan membuka peluang munculnya relung baru dalam ekosistem sebagai akibat interaksi komoditas awal tadi. Misalnya pada budidaya padi, maka kita bisa gabungkan dengan budidaya mina padi. Mina padi itu kita tanam ikan di lahan sawah ya. Contoh yang banyak lagi ngetren tuh di Klaten, di daerah Klaten Anda bisa lihat ada area yang mengupayakan mina padi dan ternyata itu menjadi satu daya tarik wisata tersendiri. Atau dengan mengupayakan nanam padi dengan azolla ya. Azolla itu duckweed. Duckweed itu bisa berfungsi sebagai bisa berguna sebagai pakan sekaligus juga sebagai sumber unsur hara karena memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Dan juga misalnya kita tanam jamur, misalnya kita bangun budidaya jamur pada sistem padi ternak tadi. Jadi dari jerami yang dihasilkan kita gunakan sebagai media tanam untuk jamur merang misalnya. Kemudian yang ketujuh, langkah yang ketujuh adalah langkah terakhir ya, upayakan adanya pengolahan hasil atau diversifikasi vertikal. Misalnya tadi dari gabah, ini jangan dijual gabah, tapi diolah jadi beras. Jadi artinya di sini perlu heller ya, mesin penyokso ya. Dari situ akan dihasilkan dari gabah itu akan dihasilkan sekam, misalnya sorry ini sekam dan dedak ya, bukan gabah lagi. Ini beras, dedak dan sekam misalnya di sini ya. Dedak ini bisa jadi apa? Dedak itu bisa dijadikan pakan. Kemudian sekam jadi apa? Sekam bisa dijadikan media tanam misalnya. Atau dijadikan biochar untuk tambahan pupuk organik. Biochar itu arang sekam ya, semacam arang sekam ya, atau sekam yang dipirolisis dengan teknologi pirolisis untuk memperbaiki sifat fisik ataupun kimia tanah. Kemudian dengan adanya mina padi, dari ikan ini kita olah menjadi ikan asin, bakso ikan, ataupun abon ikan. Ya, dari jamur, dari hasil jamurnya diolah bisa untuk dijadikan sayuran, dijadikan keripik, asinan, ataupun dibuat juga diolah menjadi kaldu jamur nih ya, yang lagi tren sekarang dengan brand non MSG misalnya ya. Nah itu tadi adalah langkah-langkah yang diperlukan di dalam 7 langkah yang diperlukan dalam mengembangkan pertanian teknoekologis ya, atau ekoteknofarming tadi. Ini ada contoh. Ini contoh tadi, bentuk yang sederhana. Jadi bentuk fungsional, jadi hubungan fungsional yang paling sederhana. Misalnya kita nanam padi, kemudian juga ada ternak sapi. Dari padi ini dihasilkan limbah jerami sebagai limbah. Nah, jerami ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan untuk ternak. Dari ternak menghasilkan kotoran sapi sebagai limbah ya, kotoran sapi maupun urin di sini ya. Kotoran dan juga baik itu padat, feses ataupun urinnya. Nah, kotoran sapi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk padi. Nah, ini yang disebut dengan siklus tertutup tadi, rangkaian siklus tertutup. Jadi dengan konsep ini diharapkan tidak ada lagi limbah yang menjadi masalah dalam bidang pertanian tadi. Maka mengarah ke arah zero waste farming tadi. Ini adalah model yang sederhananya ya. Yang selanjutnya adalah tugas untuk Anda kembangkan model ini, model sederhana tadi, hubungan antara padi dengan ternak sapi ini, malah dikembangkan dalam bentuk yang lebih kompleks. Nah, bentuk yang kompleks itu apa? Maksudnya, dari sini cek potensi yang bisa dikembangkan ya, potensi produktivitas atau komoditas baru yang bisa dikembangkan untuk menciptakan siklus yang lebih kompleks, tetap tertutup namun lebih kompleks misalnya. Ya, kerjakan ini sebagai tugas mandiri dan kumpulkan melalui platform Google Classroom dengan deadline minggu depan ya. Oke, barangkali itu saja untuk
pertemuan hari ini terkait mata kuliah lingkungan pertanian dan biosistem. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait model-model ekoteknofarming yang dapat diterapkan pada kondisi lingkungan yang beragam ya. Misalnya lingkungan lahan kering, sawah, kemudian pesisir misalnya dan macam-macam. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Dan untuk pertemuan minggu ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika Anda pertanyaan dapat Anda kirimkan melalui kolom chat yang ada di Google Classroom.